Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Sinta, BP 19 10 84 10 03, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji dan dosen pembimbing, Bapak Hendri Koswara dan Bapak Yusri Rizal yang telah membimbing saya dari awal hingga saat ini. Eh, Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG di Kabupaten Pasaman Barat. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Latar belakang penelitian ini, Peraturan Pemerintahan RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, di mana menyebutkan bahwa izin mendirikan bangunan atau WMB merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada pemilik bangunan gedung untuk mendirikan bangunan gedung baru, merenovasi bangunan, dan membangun kembali gedung baru sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Melalui kebijakan IMB yang diterapkan mendorong terlaksananya kebijakan terkait rancangan tata ruang daerah. Artinya, jika kebijakan IMB dapat dipatuhi dan berjalan dengan baik, maka tata ruang daerah yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sehingga menciptakan tatanan wilayah yang teratur. Manfaat dari izin mendirikan bangunan bagi pemilik bangunan yaitu adanya jaminan kepastian hukum, adanya jaminan pemanfaatan dan keselamatan bangunan sesuai dengan persyaratan, nilai teknis dan ekonomis bangunan gedung. Selanjutnya, bagi lingkungan, yaitu adanya jaminan keselamatan dan keserasian bangunan gedung dan lingkungan. Bagi pemerintah kabupaten kota berupa adanya alat untuk pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, adanya jaminan terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung, terwujudnya kabupaten atau kota yang layak huni dan berjati diri. IMB Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2014 tentang bangunan gedung, di mana peraturan daerah tersebut dimaksudkan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pada tahun 2020, pemerintah telah menghapuskan persyaratan izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantinya dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Semenjak Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait hambatan dalam investasi yang berdampak pada peringkat Easy of Doing Business Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja dalam pelaksanaannya untuk memulai tahapan baru percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya berupa melakukan reformasi struktural yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi. Berikut dapat dilihat pada gambar reformasi struktural yang terjadi, salah satunya yaitu IMB yang diganti dengan PBG, serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG dalam pemrosesannya dan terintegrasi dengan Online Single Submission atau OSS. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengalami pergantian dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Berikut perbedaan antara IMB dengan PBG atau perbedaan antara PP Nomor 36 Tahun 2005 dengan PP Nomor 16 Tahun 2021, di mana IMB mengajukan permohonan izin sebelum membangun bangunan. Sedangkan PBG tidak harus mengajukan izin sebelum membangun bangunan, asal melaporkan layak fungsi bangunan. IMB hanya satu fungsi saja, sedangkan PBG diperbolehkan fungsi campuran. IMB tidak ada sanksi jika melakukan perubahan fungsi bangunan, sedangkan PBG terdapat sanksi jika melakukan perubahan bangunan dan wajib melaporkannya. IMB persyaratan administratif seperti pengakuan hak atas tanah dan penerbitan izin dari bangunan dari pemegang status kepemilikan bangunan. Sedangkan pada PBG mencakup kriteria teknis, meliputi perencanaan dan perancangan bangunan, keandalan, prototipe desain bangunan. IMB tidak mengatur terkait pembongkaran, sedangkan PPG
mengatur tentang pembongkaran sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 71 sampai Pasal 79. Adapun penerapan IMB atau PBG di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat bahwa jumlah penerbitan IMB atau PPG di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018 sampai 2022. Berdasarkan dari gambar tabel di atas, terkait jumlah penerbitan IMB atau PBG di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami naik turun, di mana pada tahun 2018 sebanyak 160 IMB diterbitkan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga berjumlah 417 IMB. Lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis hanya berjumlah 73 IMB saja. Dikarenakan pada tahun 2020 Indonesia bahkan dunia mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak pada segala bidang. Hingga pada tahun 2021 mulai bergerak naik kembali berjumlah 124 IMB. Sedangkan pada tahun 2022 di mana awal mula penerapan PBG yang menggantikan IMB dan pelayanan yang dilakukan melalui aplikasi SIMBG menerbitkan sebanyak 184 PBG yang jumlahnya meningkat daripada tahun 2021 yang masih dalam bentuk IMB dan pelayanan secara langsung. Fenomena empiris dan teoritis dari penelitian ini yaitu di mana perubahan dari segi cara pelayanan yang IMB dengan secara langsung, sedangkan PBG secara online yaitu melalui aplikasi SIMBG, banyak masyarakat yang kurang mengerti dengan tata cara pemrosesan izin bangunan yang baru tersebut. Ditemukan di lapangan, ada setidaknya dalam kurun waktu 1 bulan beberapa orang datang ke PUPR. Setiap masyarakat yang datang ke DPUPR mengeluhkan ketidakmengertian mereka terhadap pemrosesan izin bangunan yang terbaru ini. Selanjutnya, dari segi kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan pelayanan PBG di PUPR, Kabupaten Pasaman Barat masih mengalami kekurangan karena belum sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Untuk kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah atau miskin, lalu kondisi sosial yang terjadi berupa tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketetapan aturan yang ada masih rendah. Dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang membangun tanpa memiliki IMB atau PPG dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Kemudian, sanksi administratif yang diberikan hanya baru berupa peringatan tertulis dan dalam bentuk pemberian surat peringatan kepada bangunan yang melanggar ketentuan yang ada. Perkiraan terhadap permasalahan yang ditemukan dan data yang didapat terkait pelayanan PBG yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama dari sebelumnya, yang diperkirakan akan berdampak pada penurunan jumlah pengurusan PBG. Namun dari data jumlah penerbitan di atas berbanding terbalik dengan fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan, di mana banyak masyarakat yang tidak mengetahui pergantian nama dan cara proses perizinan tersebut, dan fenomena lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Pasaman Barat. Lalu, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Pasaman Barat. Lalu, manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis berupa kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian ilmu administrasi publik, terkhususnya dalam kajian tentang implementasi kebijakan PBG di Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan manfaat praktis berupa masukan dan gambaran mengenai implementasi kebijakan persetujuan bangunan gedung di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan kebijakan PBG. Selain itu juga sebagai pihak lain diharapkan dapat menjadi sumber penambahan wawasan tentang terselenggaranya kebijakan PBG di Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya pada bab 2, tinjauan pustaka, berupa yang pertama penelitian terdahulu atau studi relevan. Terdapat 3 penelitian. Yang pertama, penelitian dari Rati Dita R. dan Nurlaila Melani tahun 2023 yang berjudul Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Bukit Tinggi. Lalu, yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yudi Rahman tahun 2021 tentang implementasi program pelayanan langsung tuntas di Dinas Penanaman Modal, Klien Terpadu, dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman, khususnya pada pelayanan IMB. Lalu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ananta Firdaus pada tahun 2022 yang tentang implementing building permits in wetland environmental area Banjarmasin Putih. Selanjutnya, landasan teori
Landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn, di mana dapat dilihat pada gambar berikut. Ada 6 indikator variabel menurut Van Meter Van Horn dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan, berupa standar dan sasaran, kemudian sumber daya, kemudian komunikasi antar organisasi, kemudian karakteristik implementer, lalu disposisi implementer, kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi performance atau kinerja kebijakan. Berikut skema pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, definisi konsep dalam penelitian ini yaitu definisi kebijakan publik, kemudian definisi konsep implementasi kebijakan publik, definisi konsep persetujuan bangunan gedung, definisi konsep sistem informasi manajemen bangunan gedung atau yang disingkat SIMBG. Selanjutnya, definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian, di mana pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, kemudian dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen terkait pendukung penelitian seperti perda dan sebagainya, lalu observasi. Selanjutnya, teknik pemilihan informan, di mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemilihan informan purposive sampling dalam memilih informan terkait yang mendukung penelitian tersebut, di mana berikut adalah informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Dinas DPUPR, Kepala Dinas DPMPTSP, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR, Kepala Bidang Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP, Kasih Sarana Bangunan Gedung, Kepala Bidang Pengawasan, Staf DPUPR, dan Staf DPMPTSP. Lalu peranan peneliti dalam penelitian ini yang pertama yaitu mencari permasalahan, kemudian menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya, proses penelitian, di mana proses yang pertama merumuskan apa saja yang menjadi masalah di tempat penelitian atau objek penelitian. Proses yang kedua, melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi berupa mencari data-data terkait masalah penelitian. Proses yang ketiga, melakukan pengumpulan dokumen-dokumen terkait yang akan digunakan sebagai referensi atau pendukung penelitian. Selanjutnya, unit analisis data, di mana unit analisis data yang peneliti gunakan yaitu unit analisis kelompok, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, teknik analisis data, di mana ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verifikasi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik keabsahan data. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber. Dan berikut pada tabel daftar informan triangulasi dalam penelitian ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji yang telah menyaksikan presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.